Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suparman. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Islam Al-Azhar 1 Kebayoran Baru. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 di LP3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 10 pada materi semangat menuntut ilmu. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah, semangat. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai belajar hari ini, Bapak akan mengabsen kehadirannya. Setelah itu akan dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Omar Fatih. Ya. Bapak absen terlebih dahulu untuk mengetahui siapa yang hari ini belum hadir di kelas kita ini. Yang pertama Albi, Ada. Alvaro, Hadir. Arsita, Antar, alhamdulillah. Aubre, Aina, Aska Maulana, ada. Fatih Omar, Latifa, Mahira, Fatan, Rafa Faizan, Hadir, Pak. Zawata Afna, Hadir, Pak. Naima, Natasha Fatia, Rania, Safira, Syakira, Zeta. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Baiklah anak-anakku yang sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan dalam belajar agama Islam hari ini. Kepada Omar Fatih dipersilahkan memberdoa. Ini namanya di sini, ke tengah. Allah berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita mengawali dengan membaca doa. Al-Fatihah. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai belajar agama Islam hari ini, kita ice breaking dulu agar tetap semangat ya. Nah, kalau Bapak bilang tepuk pagi, berarti tepuknya hanya 1 kali ya. Kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali, kalau malam tidak sama sekali ya. Kita mulai ya, kita mulai. Bapak ingin lihat konsentrasinya. Kita mulai pagi, siang, sore, malam. Nah, ini masih ada yang salah ya. Mudah-mudahan sekali lagi tidak ada yang salah. Kita mulai sekali lagi. Tepuk pagi, sore, malam. Masih ada yang salah. Kita coba sekali lagi, mudah-mudahan konsentrasinya baik. Tepuk pagi, sore, siang, malam. Alhamdulillah masih ada yang salah satu. Mudah-mudahan setelah ini tentang konsentrasinya terjaga dengan baik. Baiklah, anak-anakku, kita mulai pembelajaran hari ini.
Nah, Bapak ingin tanya untuk materi hari ini judulnya tentang apa? Semangat menuntut ilmu bagus. Bapak ingin tahu siapa yang hari ini semangat menuntut ilmunya bagus? Bapak ingin tanya, kenapa sih kita harus menuntut ilmu? Ya, pertama biar yang kedua sukses. Yang ketiga diangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, inilah pentingnya kita menuntut ilmu dalam hidup kita di dunia ini. Dan itu sudah terbukti dari Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, juga ulama-ulama kita terdahulu. Siapa yang bisa menyebutkan nama ulama dalam bidang ilmu pengetahuan? Ya, satu Imam Syafi'i, pinter. Nah, itu ulama di bidang fikih. Selain itu ada lagi yang bisa menyebutkan siapa lagi? Ya, siapa namanya? Imam Ahmad bin Hambal. Ini juga ahli di bidang fikih. Di bidang yang lainnya? Ya, Ibnu Sina, pinter. Di bidang apa? Kedokteran. Al-Farabi di bidang Al-Biruni di bidang fisika, ya. Al-Hawarizmi di bidang matematika. Itu ulama-ulama yang kalian sebutkan tadi, itu sudah mendunia karena ilmunya bermanfaat dan dipakai oleh orang-orang sampai masa kini. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk berdiskusi. Yang pertama kelompok 1. Kelompok 1 yaitu dasar hukum menuntut ilmu. Nah, itu didiskusikan 5 menit beserta teman-temannya. Untuk kelompok 2 pembagian hukum menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, kelompok 3, ini keutamaan menuntut ilmu. Yang keempat, kelompok 4, adab dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir, tujuan menuntut ilmu. Kenapa kita harus belajar, ya? Silakan didiskusikan. Setelah itu Bapak akan panggil per kelompok untuk menjelaskannya di depan. Ya, silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Mudah-mudahan kalian bisa mempersiapkannya dengan baik. Ya, boleh pakai Canva, boleh pakai PowerPoint sesuai dengan yang kalian bisa. Ya, Bapak akan keliling untuk melihat bagaimana kalian berdiskusi dan membuat materi diskusi hari ini. Ya, silakan baca dulu. Ada penuntut ilmu tidak bercanda. Tunggu mau yang ini ya. Semua maunya ini ya. Tunggu di paru air, paru saya. Tolong lu ke ini. Benar bro. Ya, Fatir tidak boleh Boleh bagus nggak? Boleh pakai ganti ya.
dengan sebaik-baiknya agar materinya bisa lebih baik. Kenapa? Dan kita mulai diskusi hari ini. Ya, harap tenang. Kita panggil kelompok 1 untuk menjelaskan tentang dasar hukum ilmu. Silakan yang tertib ya. Silakan baris yang rapi. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan. Apabila dikatakan seperti ini, Allah hidayah mengangkat orang-orang dan orang-orang yang beriman Allah mengampuni kita terhadap apa yang kamu orang yang beribadah pada waktu malam dan ada di dalam keadaan bersujud berdiri tanpa berazab mengingat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Rahmat Tuhannya katakanlah lagi nama bersama orang-orang Allah dengan orang-orang yang sedang mengambil rahmat Allah dengan karena dulu Allah orang yang akal sehat yang mendapat menerima pelajaran Al-Zumar. Oke, bagus ya, Bapak ingin tanya ya. Nah, untuk dasar hukum menuntut ilmu ini terdapat di surat apa? Al-Mujadalah. Yang pertama Al-Mujadalah ayat 11. Terus yang kedua ada di surat apa? Al-Zumar ayat 9. Ya, ini dasar hukum Allah memerintahkan umat Islam untuk menuntut ilmu untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Untuk kelompok 1 silakan bisa duduk kembali ya. Silakan boleh duduk kembali. Kita lanjutkan kelompok 2 menjelaskan tentang hukum menuntut ilmu ya. Ya, silakan kelompok 2 ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Hukum menuntut ilmu yang pertama itu fardu ain. Contohnya menuntut ilmu akidah, syariat, akhlak, dan fikih. Itu yang kedua ada fardu kifayah, wajib sebagian orang. Contohnya kedokteran, teknik, ekonomi, elektronik, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ilmu dilarang mempelajarinya. Contoh sihir, mantra, usurin. Ya, oke anak-anakku yang soleh dan soleha, berapa hukum menuntut ilmu? Ada 3 ya. Jadi tidak satu saja yang wajib,
tapi juga ada yang haram. Misalnya, apa hukum menuntut ilmu tentang sihir? Haram. Kenapa diharamkan? Ya, karena termasuk bagian dari kemusyrikan, ya, bisa menghilangkan keimanan seorang muslim. Kenapa bisa? Karena dia meyakini ada selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat dalam hidupnya, ya. Nah, itu semuanya hanya murni kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kepada kelompok 2 dipersilakan untuk kembali. Kita lanjutkan untuk kelompok 3. Siap dan teman-temannya menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimudahkan jalan ke surga dari sampai ampun oleh penutup langit dan bumi, lebih utama dari ahli ibadah. Termasuk dia di jalan Allah, dua Allah, satu orang, dua rahmat, tiga rizki, tiga kita derajatnya oleh Allah dan empat sukses dunia dan akhirat. Ya, bagus ya. Jadi untuk meraih ilmu yang bermanfaat itu harus disertai dengan adab-adabnya sehingga kalian mendapatkan keutamaan yang besar. Ada berapa keutamaan menuntut ilmu? Ada berapa? Ada 8 ya. Nah, keutamaan ini Allah berikan apabila kalian menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, rajin dan disertai adab yang baik. Ya, terima kasih. Kelompok 3 dipersilakan duduk kembali. Kita lanjutkan kelompok 4 yaitu Azhar dan teman-temannya menjelaskan tentang adab-adab menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua, kanan dari maksiat. Empat, memuliakan ilmu. Ya, oke anak-anakku yang soleh dan solehah, agar ilmu kalian itu bermanfaat, maka kalian harus memiliki adab dalam menuntut ilmu. Nomor 1 adabnya apa? Memuliakan bukan Nomor 1 adab yang paling penting dalam menuntut ilmu. Ya, dijaga niatnya ikhlas karena Allah. Kenapa niatnya harus karena Allah? Karena Allah yang memiliki ilmu seluruhnya. Dan Allah akan memberikannya kepada hamba-hambanya yang ikhlas dalam mencari ilmu dengan benar. Nah, selain niat yang ikhlas, apalagi yang harus kita lakukan? Yang kedua, menjauhi maksiat. Apa maksiat dalam menuntut ilmu? Contohnya? Ya, malas-malasan, kemudian tidur di kelas. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kelas ini ya. Kemudian yang ketiga, ya, sungguh-sungguh dalam belajar. Dan yang keempat, memuliakan ilmu dan gurunya. Ya, karena mereka lah sumber ilmu yang akan memberikan petunjuk dalam hidup kita. Pada kelompok 4 dipersilakan duduk kembali. Yang terakhir kelompok 5 yaitu kelompoknya Audrey, ini menjelaskan tentang tujuan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke anak-anakku yang soleh dan soleha, kenapa kita harus menuntut ilmu? Agar
Tujuan menuntut ilmu bisa kita raih. Tujuan yang pertama apa? Ya, biar Allah ridhoin kita sehingga hidup kita mudah dilalui baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, selain mendapatkan ridho Allah, ya agar kalian hidupnya kelak di masa depan bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, ya agar kalian tidak bodoh, tahu jalan yang benar. Dan yang terakhir, selamat dunia dan akhirat. Kepada kelompok 5 dipersilakan duduk kembali. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk materi menuntut ilmu ini sudah kita bahas melalui diskusi tiap-tiap kelompok. Maka sebelum kita selesai dalam pembelajaran hari ini, kita akan mengerjakan LKPD-nya atau LKS-nya. LKS-nya melalui kuisis yang Bapak tampilkan di depan. Silakan semuanya bisa bergabung. Kita akan lihat siapa yang paling memahami materi ini sehingga termasuk 3 besar dalam mengerjakan LKS atau LKPD. Ya, silakan murid-murid bergabung kepada kuisis yang ada di depan. Bagaimana, sudah bergabung semuanya? Belum, Pak. Ya, kita mulai. Siapa yang belum bergabung? Ya, silakan ya, dimasukkan kodenya dan barcode-nya. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Ya, soal pertama, tujuan utama menuntut ilmu dalam Islam. Alhamdulillah. Ya, kita lihat. Alhamdulillah. Soal pertama, 3 besar tingkat utama ada Aldi, Tiara, dan Sapitri. Mudah-mudahan bisa berikutnya bisa siapanya untuk bersaing ya, menggeser 3 besar yang pertama itu. Kita lanjutkan soal kedua. Soal yang kedua, sikap yang tidak mencerminkan semangat menuntut ilmu. A student has license to have what is that? Ya, kita lihat sudah bergeser 3 besar yang pertama digantikan oleh Tiara, Nanti, dan Aska. Ya. Mudah-mudahan yang lainnya yang belum masuk 3 besar bisa bersaing dengan lebih baik lagi. Ya, Rafa, silakan duduk sendiri. Kita lanjutkan soal yang ketiga, yaitu manfaat menuntut ilmu bagi kehidupan sehari-hari. Waktu 3 detik. Ya, kita lihat 3 besar
ada Tiara, Aska, dan Afna. Kita lanjutkan soal keempat, yaitu hadis yang mendorong kita untuk menuntut ilmu. Ya, kita lihat. Ya, tiga besarnya ada Fatir, Tiara, Aska. Fatir tidak seperti itu. Jadi kalau senang diungkapkan dengan bahasa yang baik itu alhamdulillah. Ya. Itu bentuk rasa syukur kita. Kita lanjutkan soal kelima, contoh perilaku yang menunjukkan kita lanjutkan, silakan dipilih jawabannya. Contoh perilaku yang menunjukkan semangat menuntut ilmu. Ya, siapa tiga besar dari soal yang kelima ini? Ya, Fatir masih memimpin disusul dengan Aska dan Afna. Kita lanjutkan soal ke-6, yaitu halangan terbesar dalam menuntut ilmu. Coba Fatir. Kita lihat masih bertahan tiga besar ya. Mudah-mudahan bisa teman-teman yang lainnya menggeser tiga besar yang pertama. Soal ke-7, cara mengatasi rasa malas dalam belajar. Iya, tiga besar pertama masih bertahan. Ada Fatir, Aska, dan Afna. Soal ke-8, ya, untuk tiga besar masih bertahan, hanya bergeser antara Aska dengan Afna. Nomor 1 Fatir masih bertahan. Soal ke-9, yaitu tokoh muslim yang terkenal karena keilmuannya. Ya, siapa tokoh muslim yang terkenal dengan keilmuannya? Jawabannya semuanya adalah benar. Karena mereka para ulama yang telah berjasa mengamalkan ilmunya. Untuk tiga besar tingkat pertama masih bertahan, ada Fatir, Afna, dan Aska. Soal terakhir, soal kedua, yaitu pesan yang ingin disampaikan dari hadis, "Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina" adalah Ini adalah negara yang paling maju. Cina adalah ya, kita lihat siapakah tiga besar yang datang dari krisis hari ini. Untuk tiga besar ada
Afnan dan Natasha. Selamat, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan sukses di masa depan. Kita ucapkan selamat untuk 3 besar. Ada Natasha, kedua Zawat Afnan dan Fatir. Yang kedua yang soleh dan solehah. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ya mohon perhatiannya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya kembali tentang apa yang telah kita bahas tadi ya. Yang pertama, berapa hukum menuntut ilmu? Ya, hukum menuntut ilmu ada 3. Apa yang pertama? Fardu ain. Nah, yang ketiga haram. Pertanyaan kedua, apa yang perlu diperhatikan agar kita bisa memiliki ilmu yang bermanfaat? Ya, niat yang ikhlas dalam belajar. Yang kedua, adab dan sopan santun dalam belajar ya. Dan yang terakhir, ya termasuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang terakhir, apa tujuan dalam menuntut ilmu? Nah, tujuan pertama yang kedua bermanfaat bagi orang lain hidupnya. Yang ketiga, memerangi kebodohan diri agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Baiklah, anakku yang soleh dan solehah, Bapak rasa kalian sudah memahami materi bab ini, yaitu tentang semangat menuntut ilmu. Mudah-mudahan Bapak doakan di masa depan kalian menjadi ilmuwan besar umat Islam yang bermanfaat bagi orang lain. Mari kita tutup pembelajaran hari ini bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.